Lagi di Sapa Indonesia Malam masih bersama saya Friska Clarissa. Di tengah sorotan publik atas pengungkapan kasus pembunuhan 8 tahun silam, sidang pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina Peggy Setiawan terpaksa ditunda Hakim Pengadilan Negeri Bandung lantaran tim Polda Jawa Barat tidak hadir. Sidang perdana ditunda dan dilanjutkan Senin depan 1 Juli 2024. Sudah yang mulia. Sudah ya. Totalnya ada berapa ini? Di tengah sorotan publik atas pengungkapan kasus pembunuhan Vina 8 tahun silam, sidang pra-peradilan tersangka pembunuhan Vina Peggy Setiawan ditunda Hakim Pengadilan Negeri Bandung lantaran tim Polda Jawa Barat tidak hadir. Sidang perdana terpaksa ditunda dan dilanjutkan Senin pekan depan 1 Juli 2024. Jika pihak Polda sebagai termohon kembali tak datang, persidangan pekan depan akan tetap dilanjutkan. Baik, karena termohon tidak hadir, kita tunda ke hari Senin tanggal 1 Juli. 1 Juli ya? Kepada kuasa para pemohon tidak dipanggil lagi, karena sudah datang dan pemberitahuan ini dianggap sebagai panggilan resmi. Kalaupun ada orang yang mencoba-coba mempengaruhi, saya abaikan. Ya, tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan. Seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbak. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup ketemu lagi hari Senin tanggal 1 Juli ya. Acaranya pemanggilan termohon, sidang selesai dan nyatakan tutup. Terima kasih, Mulia. Penasihat hukum Peggy Setiawan Tony RM menyebut kecewa karena tim hukum Polda Jawa Barat tidak hadir di sidang perdana pra-peradilan. Tony mengeklaim seharusnya persiapan tim hukum Polda Jawa Barat sudah dilakukan dari 2 pekan yang lalu. Jadi kami sih kecewa ya, penyidik termohon ini tidak datang karena panggilan ini kan sudah 2 minggu lalu ya, Bu ya. Setelah kami daftar 2 minggu itu kemudian mendengar bahwa dapat rilas panggilan. Nah, artinya kalau 2 minggu lalu itu ya persiapan harusnya sudah matang ya. Harusnya sudah matang. Tetapi nyatanya hari ini ya yang kami tunggu-tunggu, yang semua masyarakat berharap ya, ternyata tidak datang. Jadi ya kami sebagai penasihat hukum ya kecewa dan tanda tanya, apakah memang karena tadi bahasa Pak Marwan takut menghadapi kuli bangunan, kan itu. Sementara kakak korban Vina, Marliana, mengaku heran dengan ditundanya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Marliana merasa aneh dengan tim hukum Polda yang tidak menghadiri pra-peradilan. Kakak Vina menilai ketidakhadiran tim hukum Polda Jawa Barat menjadi bukti adanya kejanggalan penanganan kasus kematian Vina. Kalau memang benar salah tangkap, saya miris. Saya ikut prihatin. Kalau saya pribadi ya pengennya pelaku yang pelaku yang sebenarnya. Ya cukup aneh kalau kata saya, cukup aneh, cukup janggal. Kenapa kok dari pihak kepolisiannya nggak datang? Gitu. Kok aneh? Padahal sehari sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham menyebut polisi siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan. Kombes Jules Abraham Abbas memastikan tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat telah disiapkan. Kuasa hukum yang kami siapkan saat ini belum bisa kita sampaikan, ya. Apakah hanya terdiri dari kuasa hukum dari kita sendiri ataupun nanti kita berkolaborasi ya, bekerjasama dengan kuasa hukum dari eksternal. Penasihat hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan 10 saksi dan tim ahli untuk sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Pra-peradilan menjadi upaya hukum Peggy untuk menggugurkan status tersangka. Tim Liputan, Kompas TV. Apa saja dampak dari penundaan pra-peradilan Peggy Setiawan dan bagaimana upaya hukum yang akan disiapkan oleh penasihat hukum Peggy Setiawan? Kami bahas bersama Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, juga penasihat hukum Peggy Setiawan Tony RM. Selamat malam Pak Arianto, juga Bung Tony. Selamat malam Pak Rizal. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam, saya ke Bung Tony dulu. Tadi Anda mengatakan kecewa tidak hadir pihak termohon, apa Anda makin kuat perasaannya bahwa ada kejanggalan dari kasus ini? Ya, kami memang kecewa ya karena ekspektasi kami hari ini tuh sidang tadi pagi itu ketemu dengan penyidik. Nah, sehingga kami tahu respon penyidik bagaimana ya. Seperti apa? Kemudian masyarakat juga memang menanti ya. Karena masyarakat awam itu kalau melihat persidangan pra peradilan itu dianggapnya hari ini ada
ada informasi bagus kan begitu. Jadi itu masyarakat. Tapi kami sebagai penasihat hukum juga ingin agar sidang pra peradilan ini segera berjalan karena kami mengkhawatirkan dengan tidak hadirnya penyidik Polda Jawa Barat ini, kami khawatir sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan ini upaya mengulur-ulur waktu sehingga penyidik Polda Jawa Barat sendiri ya itu menginginkan kepada jaksa pada Kejati, jaksa penuntut pada Kejati Jawa Barat itu ingin cepat-cepat dinyatakan lengkap atau P21 berkasnya. Dan bagi kami kalau memang terjadi seperti itu, ini kan nggak fair. Harusnya kan dihadapi saja datang karena Pak Kabid Humas Polda Jawa Barat kan menyampaikan bahwa sudah siap. Itu apalagi rilis panggilan yang sudah diterimanya kan sudah lama ya. Artinya persiapan waktu yang sudah sangat cukup ya sebenarnya kalau memang tidak ada sesuatu ya. Tapi tetap kami ikuti prosedur ya untuk sidang lagi di 1 Juli 2024 ke depan ya. Kami ikuti. Kalau Pak Arianto, apakah melihat kekhawatiran dari Bung Tony tadi, apakah memang termohon ini ingin cepat-cepat berkas perkaranya lengkap P21 agar tanggung jawabnya beralih ke kejaksaan dengan ketidakhadiran di pra peradilan ini, Pak Arianto? Ya, kalau diperkirakan secara teoritis ya itu dugaan itu ya tidak ada salahnya ya. Kebanyakan kalau penyidikan kalau suruh dipilih, suruh menghadapi pra peradilan apa tidak ya pasti milih nggak usah pakai pra peradilan kan. Kalau bisa ini berkas saya bikin seperti diterima oleh jaksa sehingga saya sudah selesai lah tugas saya kan gitu. Kebanyakan gitu ya perkiraannya. Cuman kalau untuk kasus ini saya pikir kok kemudian jaksa tidak akan cepat-cepat itu bikin P21 tuh Pak, karena Pak jaksa pasti akan mikir juga, ini kan disoroti orang banyak itu. Seandainya nanti jaksa itu langsung menerima P21, maka berarti tanggung jawab daripada isi berkas itu sudah pindah ke jaksa kan, gitu kan. Seandainya itu kurang lengkap, pasti jaksa nggak akan mungkin dengan segampang itu, sini bawa sini saya ngadepi nanti kan gitu. Jadi kalau estimate saya ini walaupun penyidik itu menunda dan kemudian harapannya supaya itu cepat P21 kok kelihatannya itu tidak akan semudah itu ya karena jaksa pasti akan lebih hati-hati dan dia tidak mau ambil alih tanggung jawab yang nggak benar misalnya memang ada kekurangan ya pasti dia akan minta ini kurang ini dan sebagainya sehingga berkas itu pasti akan dikembalikan kira-kira. Karena kan gini, waktunya kan berkas dikirim, jaksa kan punya waktu 7 hari ya itu untuk memberikan suatu sikap. Disitulah sikap namanya jaksa akan mengatakan, oh ya udah lengkap sini, bawa ke sini berkas tersangkanya dengan barang buktinya saya terima, namanya sudah P21 gitu kan. Nah nanti kalau itu perkaranya sudah dimasukkan ke persidangan dan sudah dimulai dibuka, disitulah gugur gitu. Kalau dulu kan kalau sudah dikirim kan gugur itu. Sekarang kan ada putusan MK itu bahwa kalau itu sudah mulai baru telah gugur gitu. Jadi untuk mencapai buying time ini dengan ini supaya cepat P21 kalau untuk kasus ini Kak ya bisa saja dilakukan tapi kelihatannya kemungkinan keberhasilannya itu kecil gitu. Oke, bisa tapi tidak segampang itu begitu ya Pak? Kemungkinannya berat karena jaksa akan lebih hati-hati dan tidak akan mudah cepat P21 karena bagi jaksa kan juga tidak ada kepentingan cepat-cepat P21 kan gitu kan. Yang penting dia berkas itu lengkap sempurna sehingga nanti kalau dia bawa ke persidangan itu memang bisa betul dipakai untuk penuntutan gitu. Kira-kira itu kalau estimate saya sih. Baik, kalau tadi Bung Tony bilang ya secara perasaan ada khawatir, secara pikiran pun demikian. Tapi kalau bicara soal konsekuensi hukumnya, apa yang menurut Anda merugikan dengan ditundanya pra peradilan hari ini, Bung Tony? Ya, sebenarnya kalau sudah mendengar Pak Arianto ini kan sudah pengalaman ya. Artinya tidak mungkin jaksa asal saja, apalagi ini kasus disorot publik. Ya kalau memang seperti itu sebenarnya kepentingan kami sih ingin cepet-cepet tuh biar segera ada kepastian hukum. Itu saja. Kalau dirugikan sih ya belum ada, artinya kan akibat ditunda kemudian dirugikan nggak ada. Tetapi kami ini ingin segera ada kepastian hukum. Kan andai saja penyidik Polda Jawa Barat hari ini datang, mungkin kan langsung tuh maraton. Bisa jadi besok langsung sidang terus tiap hari kan, dalam waktu 7 hari bisa diputus. Kan begitu. Cuma karena tidak datang, maka kan lumayan ini, ada waktu seminggu yang ditunda. Sehingga ya
yang kami awalnya ingin cepat-cepat selesai, ini kan jadi tertunda. Paling itu saja sih. Tapi Ya. luar biasa saya apresiasi ya sikap Pak Arianto karena mungkin melihat situasi juga disorot publik ya. Ya. Kemudian dengan pengalaman ya sebagai seorang jenderal bintang 2, maka kalau memang itu yang ada di pemikiran Pak Arianto dan jaksanya juga memang benar hati-hati ya, mudah-mudahan memang ini jaksanya juga benar hati-hati dan bisa mendengar nih pendapat dari Pak Arianto. Kalau sebenarnya proses pra-peradilan ini Pak Arianto kan belum masuk pada pokok perkara, tapi Betul. masih formalitas soal penetapan status tersangkanya ini sah Ya, atau betul. tidak. Nah, kalau sebelumnya tim hukum Polda Jawa Barat bilang akan siap menghadapi pra-peradilan ini, ya. tapi pada faktanya tidak hadir. Apa yang Pak Arianto baca dari sikap termohon? Kalau estimate saya ya, dulu kan sudah siap banget nih, siap sudah mau turun ke gelanggang ini, Ya, mau tinju gitu. Tapi kok tiba-tiba kok jadi nggak jadi gitu. Kalau perkiraan saya ini kan yang mau datang ke situ kan tim hukum kan gitu. ya. Tim hukum itu tim tersendiri, tidak di bawah humas ya. Jadi tim hukum itu terdiri dari Binkum, ada juga mungkin dari eksternal yang masuk situ juga bisa jadi, atau cuman internal juga. Untuk bagian penyidik dari Barreskrim juga mungkin ikut juga, atau penyidik dari Polda juga ikut. Nah kemungkinan ini ya kemarin sudah siap-siap untuk siap menjawab apa-apa, tapi kemungkinan ada perubahan strategi. Misalnya di dalam memberikan jawaban untuk tuduhan ini tadinya dipikirnya sudah cukup dengan ini. Tapi wah jangan nanti itu dibantah dengan ini, mungkin perlu kita butuh ini lagi. Nah kira-kira begitulah, mungkin dia dalam rangka untuk melengkapi supaya itu di dalam pra-peradilan ini memberikan jawaban yang tepat sehingga bisa menangkis pra-peradilan itu, maka dibutuhkan keterangan lebih lanjut sehingga dia terpaksa menambahkan alat-alat bukti ataupun keterangan untuk jawaban dari dalam pra-peradilan itu nanti. Itu perkiraan saya ya. Oke. Tapi karena saya nanya kenapa mundur, saya juga belum ada jawaban dari Polda Jabar, sehingga saya hanya berandai-andai itu Ya. berdasarkan dari pengalaman saya kan bolak-balik dulu menghadapi pra-peradilan. Dulu waktu Pak Budi Gunawan itu saya juga yang ada di situ, jadi saya tahu persis lah bagaimana kira-kira proses di dalam masalah pra-peradilan itu Ya. mengenai penundaan dan sebagainya, kekurangan melengkapi jawaban dan sebagainya itu menjadi kendala sehingga kadang-kadang harus ditunda. Itu kurang lebih. Oke, kalau dari sisi Bung Tony, pihak Anda apakah sudah siap betul menghadapi pra-peradilan? Artinya ya, yang mengajukan permohonan adalah pihak Anda, tapi sudahkah betul-betul runut, sudahkah lengkap betul untuk membantah status tersangka Peggy Setiawan secara formal? Sudah sangat siap, makanya kami menginginkan penyidik Polda Jawa Barat itu datang karena kami sudah sangat siap. Nah, jadi dalam posita kami atau dalil kami ya memang sudah benar-benar disiapkan. Jadi bahwa Peggy Setiawan ini pada saat kejadian itu berada di Bandung ya, itu kan kami yang membuat kami kemudian meminta kepada penyidik agar menunjukkan alat bukti apa yang dimiliki sehingga menetapkan klien kami Peggy Setiawan ini sebagai tersangka. Itu. Jadi kami dasarnya sudah sangat siap ya dan sudah sangat valid. Nah, jadi kami penasaran nih penyidik apa sih alat buktinya, kan harus untuk menetapkan tersangka itu minimalnya ada 2 alat bukti gitu. Nah, dari Pak Arianto, bagaimana polisi dalam titik ini bisa meyakinkan publik bahwa kasus ini ditangani secara profesional juga transparan, karena kalau semakin ditunda-tunda prosesnya, semakin tertutup, akan semakin kemana-mana pula praduga publik yang sudah terjadi bahkan hari ini, Pak Arianto. Ya ini penundaan ini dalam rangka polisi itu meyakinkan supaya nanti di dalam pra-peradilan nanti bisa memberikan jawaban-jawaban yang tepat apabila ditanya oleh hakim. Kan ini kan banyak sekali nih bukti-bukti yang diajukan oleh kuasa hukum ini. Nah kalau dalam kasus yang biasa itu kan paling simpel aja kan yang diajukan dikit gitu. Ini karena banyak maka jawabannya pun harus banyak kan. Dia harus siap-siap untuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit-sulit dan dia harus siapkan buktinya waktu itu. Apabila nanti meleset misalkan dikatakan taruhlah itu pengacaranya kan ada 60 tuh. Kalau ada pertanyaan 60 nanti kita nggak siapkan pertanyaan 60 itu, nanti kan kita bisa yang sebetulnya tidak salah jadi bisa salah karena tidak bisa menjawab secara tepat. Dan bisa menimbulkan hakim berkesimpulan wah ini buktinya kurang kuat. Itulah makanya ini dalam rangka kehati-hatian Polda ini supaya dia bisa menunjukkan bahwa saya kerja benar, ya ini caranya gitu. Nah kita nantikan 1 Juli bagaimana proses pra-peradilan, semoga turun gelanggang semua pihak
pemohon dan termohon sehingga proses pembuktian ini bisa segera terang soal status tersangka Peggy Setiawan. Terima kasih Bung Tony RM, penasihat hukum Peggy Setiawan. Terima kasih Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Terima kasih. Selamat malam.